Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Yuniati dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengujian dan evaluasi produk. Langsung saja, A. Pengujian produk. 1. Hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang kedua ada tujuan pengujian produk. Di antaranya A. Memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuatu produk. B. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. C. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. D. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kegunaan pengujian produk. Di antaranya A. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. B. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. C. Dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. D. Memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas, dan kemasan produk, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pihak yang berperan dalam pengujian produk. Di antaranya A. Pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. B. Perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. C. Organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Yang kelima ada persyaratan pengujian produk. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk benar-benar akurat dan dapat diterapkan, antara lain A. Pendekatan sistem. Metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama. B. Data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. C. Perusahaan penelitian yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang persis sama. D. Uji lingkungan nyata. Adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. E. Populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel yang penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. F. Variabel kritis. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. Dan G. Tindakan konservatif. Rumusan produk mapan sebaiknya tidak diubah-ubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Selanjutnya ada standarisasi dan sertifikasi produk. 1. Pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. 2. Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri.
Melalui regulasi teknis yang berbasis standarisasi, dapat mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik, serta mencegah masuknya barang impor yang bermutu rendah. Untuk mencegah hal tersebut, menjadi tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional atau BSN. C. Evaluasi dan pengendalian kualitas produk. 1. Pengertian evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. 2. Penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Adapun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Kualitas produk pesaing. B. Manfaat akhir dari produk. Dan C. Keseimbangan antara harga dan kualitas. 3. Pendekatan pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas produk bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik bahan, tenaga, waktu, maupun kualitas barang jadi, serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. 4. Manfaat pengendalian produk. Pengendalian kualitas bagi perusahaan memiliki manfaat sebagai berikut. A. Tercapainya efisiensi dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung waktu dan tenaga kerja. B. Menekan biaya, sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. C. Meningkatkan penjualan, di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. D. Manfaat bagi konsumen adalah konsumen karena puas memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. 5. Langkah-langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Di antaranya A. Evaluasi pada kualitas produk. B. Evaluasi terhadap persepsi karyawan. Dan C. Evaluasi tingkat kerusakan produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.